Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dalam agama Islam, Al-Fatihah merupakan surat multiguna. Surat ini ibarat kunci Inggris yang sederhana tapi sangat praktis. Umumnya Al-Fatihah dihadiahkan untuk orang lain yang kamu sayangi, baik orangnya masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia. Tujuannya agar orang yang didoakan mendapatkan tempat mulia dengan derajat yang tinggi. Selain untuk orang lain, ternyata kita juga bisa menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Lantas, apa manfaat membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri dan bagaimana cara mengamalkannya? Berikut adalah ulasannya. 1. Bacaan Al-Fatihah beserta artinya. Sebelum membahas amalan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri, ada baiknya ketahui bacaan surat ini dan artinya, sehingga kita bisa memaknai surat multiguna ini secara mendalam. Al-Fatihah disebut surat multiguna karena menjadi induk kitab suci Al-Quran. Diucapkan berulang kali dalam sholat dan sebagai obat. Menurut beberapa pendapat ulama, Al-Fatihah memiliki sebutan sekitar 20-30 nama. Hal ini menunjukkan betapa bermanfaatnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Berikut bunyi surat Al-Fatihah yang sudah familiar di kalangan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arti surat Al-Fatihah ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 2 artinya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ayat ketiga artinya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat keempat artinya, pemilik hari pembalasan. Ayat kelima artinya, hanya pada Engkau kami menyembah dan hanya pada Engkau kami mohon pertolongan. Ayat ke-6 artinya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ayat ke-7 artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat padanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan buka pula jalan mereka yang sesat. 2. Manfaat membaca Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah untuk diri sendiri maupun untuk orang lain sama-sama memberi manfaat. Inilah manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Fatihah. Poin pertama, merasakan kedamaian karena diberi kemudahan dalam mengontrol hati dan pikiran. Poin 2, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga, sebagai doa mujarab yang dapat mengabulkan hajat atau keinginan. Poin 4, mendapat keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kelima, menyembuhkan penyakit. Poin keenam, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketujuh, mendapatkan tempat dengan derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin 8, menjadi pengingat agar selalu bersyukur atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bacaan Al-Fatihah untuk siapa saja. Surat Al-Fatihah kerap dibacakan sebagai hadiah terbaik untuk seseorang yang sudah meninggal. Seseorang bisa memintakan ampunan orang yang telah meninggal kepada Allah melalui surat Al-Fatihah. Selain untuk orang yang meninggal dunia, Al-Fatihah juga bisa dipanjatkan untuk orang tercinta yang masih hidup, seperti pasangan, anak, sanak saudara, orang tua, teman, dan sebagainya. Apabila ada orang terdekat yang sakit, bacakan surat Al-Fatihah untuk mendoakan kesembuhannya. Melalui surat Al-Fatihah, kita bisa memintakan doa-doa baik untuk seseorang yang dikasihi, sehingga Allah memberikan kemudahan, keselamatan, perlindungan, dan juga kesehatan. Tidak hanya untuk orang lain, surat Al-Fatihah juga dibacakan untuk diri kita sendiri. Sejauh ini tidak ada larangan membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Jadi, hukum menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri adalah boleh. 4. Manfaat Al-Fatihah untuk diri sendiri beserta hukumnya. Setelah mengetahui hukum Al-Fatihah untuk diri sendiri, ketahui juga manfaat hadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, sehingga kita tahu pentingnya amalan mulia ini. Mengapa jadi perlu memberi hadiah Al-Fatihah untuk diri sendiri? 1. Sebagai penyembuh. Nama lain Al-Fatihah adalah Asy-Syifa, yang berarti obat atau penyembuh. Dengan membaca surat ini,
maka kita akan mendapatkan kesembuhan bila sakit. Kita terhindar dari segala penyakit fisik maupun penyakit hati. Oleh karena itu, Al-Fatihah disebut sebagai obat atau penawar dari segala racun. Selain itu, surat Al-Fatihah dapat memberikan kelancaran dan kemudahan saat kita beraktivitas sehari-hari. 2. Segala keinginanmu dimudahkan. Al-Fatihah juga dikenal sebagai surat yang membantu dikabulkannya sebuah doa. Apabila kita membacakan untuk diri sendiri, maka keinginan kita niscaya semakin mudah terwujud. Akan tetapi, kita perlu ingat bahwa segala ketetapan doa dan keinginan merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya. Tugas kita adalah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Salah satu usaha dan doanya yakni membaca surat Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. 3. Menjauhkan diri dari pelaku buruk. Al-Fatihah untuk diri sendiri juga bisa menjadi penangkal, sehingga kita tidak mudah melakukan tindakan buruk yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah bisa digunakan sebagai benteng sekaligus pengingat agar senantiasa bertakwa kepada Sang Pencipta. 5. Cara menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, cara sedekah Al-Fatihah untuk diri sendiri bisa dilakukan saat pagi hari setelah bangun tidur. Ikuti langkah ini. Mulai dengan mengucapkan salam pada diri sendiri. Sebutlah nama diri sendiri secara pelan sebanyak 3 kali. Sentuhlah dada kiri yang menjadi tempat jantung dalam tubuh. Kemudian ucapkan hamdalah, lalu katakan, aku menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri sendiri, lahir dan batinku. Ya Allah, lindungi hamba dan limpahi hamba dengan segala kebaikan yang Kau miliki. Terakhir, bacakan surat Al-Fatihah untuk diri sendiri sebanyak 1 kali. Sahabat yang beriman, itulah cara menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Jangan lupa lafalkan surat Al-Fatihah dengan keikhlasan dan ketulusan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Begitu pula dalam melakukan hal-hal yang memang berkaitan dengan keimanan. Yang tadinya ingin meningkatkan kualitas iman, tapi karena mudahnya manusia itu untuk terperangkap ke jalan yang salah, maka malah kita mendapatkan kerusakan pada iman. Itulah hal yang paling berat dalam hidup kita. Hanya saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan bagi setiap hambanya. Bila kita khilaf melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan penebusannya. Berikut ada 3 penebus jikalau sampai terjadi khilaf. Pertama, menyempurnakan wudhu ketika hawa sangat dingin. Artinya, seseorang yang dengan gigih melawan rasa dingin demi mengambil air wudhu yang akan dipergunakannya untuk beribadah, menunjukkan kegigihannya mengedepankan pengabdian kepada Allah mengalahkan kepentingannya sendiri. Bahkan rasa dingin yang menusuk tulangnya itu sama sekali tidak diindahkannya. Kedua, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Artinya, menyengaja dengan niat penuh melaksanakan sholat jamaah. Sesungguhnya sholat jamaah itu keutamaannya 27 kali dibanding dengan sholat sendiri. Begitu pentingnya posisi sholat berjamaah hingga Allah menjanjikan fadilah yang sangat tinggi. Karena sholat berjamaah yang pada dasarnya merupakan urusannya dengan Allah ternyata mengandung hikmah yang sangat luas. Di antaranya dengan sholat berjamaah seseorang akan berjumpa dengan sesama muslim lain yang memungkinkan terjalinnya silaturahmi antar mereka. Selain itu, sholat berjamaah juga dapat menjadi tanda syiar dan kokoh agama Islam, sehingga pemeluk agama lain akan merasa kagum dengan solidaritas dan ketaatan umat muslim yang selalu berkumpul 5 kali dalam sehari. Ketiga, sengaja menunggu waktu sholat ketika telah usai melaksanakan sholat. Dan yang terakhir adalah menunggu waktu sholat tiba setelah melakukan sholat. Maksudnya adalah ketika seseorang usai dengan sholat maghrib, lalu tidak menggeser diri dari masjid atau musola dengan tujuan menunggu sholat isya. Maka itu adalah bukti pengorbanan seseorang untuk mengutamakan urusan ibadah di atas urusan lainnya. Artinya dengan menunggu waktu sholat selanjutnya, seseorang berarti menghentikan kegiatan lainnya dan segala urusannya hanya untuk menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, sebesar-besarnya dosa manusia apabila dia mau bersungguh-sungguh untuk bertaubat nasuha kepada Allah,
maka Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Dan semoga Allah Ta'ala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmat serta salamnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.